Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali sama Kak Ludi. Udah lama kita nggak ketemu ya? Puji Tuhan, kita masih boleh ada, sebenarnya kita ada saat ini. Kita masih boleh bersyukur sama Tuhan, kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat, dan kita masih boleh beribadah pada Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hati yang bersuka cita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang maha besar. Haleluya. Kita mau angkat pujian besar Allahku. Yesusku kita sama-sama mau berdoa. Ikut kalau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sukacita, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah lidah bibir kami memuji Engkau, hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan,
dan hati kami terpaut beribadah kepadamu Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan semua yang kami lakukan hanya demi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tetap bersuka cita walau masih di rumah. Haleluya, kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, kita selalu senang jadi anak Tuhan. Masih ingat lagu itu? Pastinya dong. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Pakai gerakan ya adik-adik di rumah ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, kayaknya masih ada yang belum pakai gerakan tuh. Kalau dia juga nggak pakai gerakan, kalau dia pakai gitar, susah pakai gerakannya. Adik-adik masih ingat kan gerakannya? Ayo, mama papa ajak adik-adiknya untuk bergerak sesuai dengan gerakannya. Ingat kan? Pastinya tuh lagu udah terkenal banget. Happy ya ya ya. Tangan di pinggang, dengan senyum katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Kita cinta sama Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam. Haleluya. Karena kasih Tuhan melebihi segala sesuatu yang bisa kita lihat. Langit aja masih kalah sama tingginya sama kasih Tuhan. Laut aja masih kalah dalamnya sama kasih Tuhan. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan kesedihan kita, ya kan? Mengalahkan kekhawatiran kita, mengalahkan kegalauan kita. Wah, dia mengalahkan segala-galanya. Selama ada kasih Yesus dalam hati kita, selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kudaki-daki bersama dengan Yesus. Haleluya. Mungkin adik-adik bisa ajak temennya atau mama papa pakai gerakannya. Bisa? Haleluya. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Hey, hey. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Hey, hey. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Hey, hey. Melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Yes. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Hey, hey. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Hey, hey. Melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Yesus. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena apa adik-adik? Karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena apa? Karena Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin adik-adik ada yang kena banjir. Aduh, aku sedih, rumahku kebanjiran. Atau tetanggaku kebanjiran, atau saudaraku kebanjiran. Aku sedih, aku lagi sakit. Tenang aja, dimanapun, di saat apapun, Tuhan Yesus tetap ada untuk kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Haleluya. Tetap bersukacita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Adik-adik masih ingat minggu lalu firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Oki bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan Yesus. Dan kita rindu saat ini Tuhan terus membentuk kita, Tuhan terus mengajar kita dengan firman Tuhan supaya
Tuhan menjadikan hidup kita semakin hari semakin indah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita belajar sama-sama ya lagunya. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan sekali lagi, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Ini saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan suara-Mu. Engkau pakai kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu itu bisa membentuk kami boleh mengerti, boleh mengajar kami, mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan menjadikan kami Tuhan, menciptakan kami lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Joshua pengen sharing firman Tuhan yang Kak kasih judul Teman yang Menjadi Berkat. Nah, Kak Joshua pengen mulai dengan pertanyaan, siapa di sini yang punya banyak teman? Haleluya. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang mengasihi teman-temannya? Yes. Siapa di sini yang
pengen teman-temannya diberkatin? Haleluya, pasti semua pengen teman-temannya diberkatin ya. Siapa di sini yang pengen bisa menjadi berkat buat teman-temannya? Yang pengen menjadi berkat buat teman-temannya, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pasti semua di sini adik-adik sekolah minggu mengasihi teman-temannya, teman-teman sekolah, teman-teman di rumah tetangga, teman-teman di gereja, bahkan teman-teman dimanapun. Pasti adik-adik pengen teman-temannya itu diberkati. Pasti adik-adik pengen bisa menjadi berkat buat teman-temannya. Tapi pertanyaannya, gimana ya caranya Kak Joshua supaya kita bisa menjadi berkat buat teman-temannya, buat teman-teman kita? Nah, kita mau belajar di firman Tuhan hari ini dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang punya kitab yang sudah bisa baca, nanti bisa baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Kita nggak perlu baca semuanya, nggak perlu baca satu-satu, nanti bisa lihat di gambar aja ya. Kak Joshua bakal coba ngerangkum gambaran cerita yang ada di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Tuhan Yesus sedang datang ke satu daerah di Kapernaum, di mana di situ dia mengajar. Dia mengajar banyak orang. Waktu itu dia dalam satu rumah, dia mengajar banyak orang, memberikan firman, sharing firman kepada orang-orang di sekitar situ. Terus ada orang yang sakit lumpuh. Jadi ceritanya di daerah situ ada orang yang sakit lumpuh. Terus setelah tahu bahwa Tuhan Yesus datang, teman-temannya pengen ngebawa orang lumpuh ini untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka dengar, oh Tuhan Yesus sedang datang ke daerah kita nih. Ayo kita ketemu yuk supaya temannya lumpuh ini, si lumpuh ini bisa disembuhkan. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk, ayo teman-temannya memutuskan untuk membawa si lumpuh ini, mereka angkat, mereka gotong untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, setibanya di rumah tempat Tuhan Yesus ngajar, ternyata mereka nggak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk soalnya rumahnya penuh. Mereka nggak bisa masuk karena banyak orang nutupin jalan, banyak orang nutupin pintu karena pengen dengerin Tuhan Yesus, sehingga terlalu rame, jadi mereka nggak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk ke pintu untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, apakah mereka menyerah? Puji Tuhan, jawabannya tidak. Mereka nggak menyerah. Mereka akhirnya memutuskan untuk, yaudah kita angkut aja nih teman kita ini, kita bawa dari atap, kita bolongin atapnya, terus nanti kita masukin si lumpuh ini dalam rumah sehingga dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya teman-temannya ini gotong temennya yang lumpuh ini, terus atapnya dibobol, terus akhirnya mereka nurunin si orang lumpuh ini, dan akhirnya si lumpuh ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, Tuhan Yesus melihat mereka, lalu orang lumpuh ini diampuni dosanya dan disembuhkan. Akhirnya orang lumpuh ini melalui kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, orang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajarin dari firman Tuhan, dari cerita tentang si orang lumpuh yang disembuhkan ini? Yang pertama pastinya kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, jenis penyakit, bahkan lumpuh sekalipun. Nah, hal yang lain yang bakal kita pelajarin pada sore hari ini, yang jadi tema kita pada hari ini adalah si lumpuh ini bisa sembuh, bisa berjalan lagi bukan karena kehebatan dia, bukan karena dia doang, tapi berkat bantuan teman-temannya, sehingga si lumpuh ini bisa ketemu dan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Jadi karena teman-temannya, sehingga orang lumpuh ini bisa diberkatin, bisa disembuhkan, dan bisa berjalan kembali. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajarin dari teman-temannya si lumpuh ini? Ada dua hal, ada dua hal yang bisa kita pelajarin.
eh, supaya kita juga sama seperti teman-temannya yang si lumpuh ini, kita bisa jadi berkat, kita bisa nolong orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, mereka bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal yang pertama adalah yang dimiliki oleh teman-temannya si lumpuh ini adalah mereka memiliki iman. Kalau misalnya ada lihat di Markus 2 ayat 5 tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Penekanannya adalah ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi bukan cuman imannya si yang lumpuh doang, tapi iman mereka, iman teman-temannya. Karena iman mereka, orang lumpuh ini bisa diampuni dosanya dan juga disembuhkan. Karena iman mereka, kepercayaan mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan si lumpuh ini, maka si lumpuh ini, orang yang sakit lumpuh ini bisa disembuhkan. Nah, berarti hal yang pertama yang harus kita miliki, adik-adik miliki, supaya kita bisa menjadi berkat adalah iman. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus itu sanggup memberkati, menolong, menjawab segala permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman adik-adik, yang dibutuhkan oleh teman-teman adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik percaya? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau percaya katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, menyelesaikan segala permasalahan. Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Dan gak cuma percaya doang, tapi kita tahu bahwa selain percaya doang, selain ngomong doang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga mau mengikuti semua perintah Tuhan, firman Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa. Adik-adik setiap hari berdoa, baca firman Tuhan. Adik-adik tiap Sabtu juga ikutin ibadah sekolah minggu, dengerin firman Tuhan yang di-share oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, dan nggak cuma dengerin, ada juga ngelakuin. Nah, dengan demikian kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan, sehingga kita ada satu langkah nih, sudah satu langkah untuk bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, yaitu memiliki iman. Nah, kalau kita sudah memiliki iman, langkah selanjutnya adalah kalau misalnya kita sudah memiliki iman, kita belajar sama seperti teman-temannya si lumpuh ini, mereka nggak berhenti di iman doang, tapi mereka menunjukkannya dengan perbuatan. Yang kedua adalah perbuatan. Jadi kalau kita belajar dari teman-temannya si lumpuh, dengan tindakan nyata, mereka mau ngangkat, mereka mau bawa temannya lumpuh ini untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Pastinya bukan hal yang gampang, adik-adik. Kalau misalnya adik-adik bisa bayangin, berat orang dewasa itu mungkin bisa sampai 70-80 kilo. 70-80 kilo. Ditambah lagi kan orangnya juga lumpuh, sehingga nggak bisa sembarangan digotongnya. Kalau salah gotong nanti bisa jatuh, bisa cedera. Apalagi kalau misalnya tadi kita dengar, kita lihat mereka harus naik ke atas atap rumah, kan pasti tinggi, pasti bisa sampai 3 meteran. Kalau misalnya mereka salah, mereka kepleset, atau mereka nggak seimbang ngangkatnya, si lumpuh ini bisa jatuh, malah bisa cedera. Apalagi juga pas nurunin masuk ke dalam rumah juga harus hati-hati. Kalau misalnya mereka salah, mereka nggak seimbang, dia bisa jatuh, malah bisa jadi celaka. Jadi meskipun mereka sudah memiliki iman, tapi mereka nggak berhenti di situ, mereka juga harus mewujudkannya dengan perbuatannya nyata. Nah, apa sih contohnya perbuatan nyata itu? Kalau misalnya dalam praktek kita sehari-hari, misalnya perbuatan nyata, eh, siapa di sini yang sering bantuin teman-temannya untuk belajar di sekolah? Misalnya ada teman-teman adik yang mungkin
nggak tahu, wah ini eh, artinya apa ya, oh rumus ini maksudnya apa ya, oh ini bahasa Inggrisnya apa ya, oh ini eh, PR-nya ini bahannya dari mana aja ya. Kalau misalnya adik-adik tahu dan adik-adik bisa menolong, adik-adik bisa kasih tahu ke teman-temannya. Meskipun adik-adik juga harus tahu batasannya ya, kapan harus ngebantuin, kapan harus ngerjain sendiri-sendiri. Karena kalau salah-salah kan nanti adik-adik bisa dianggap memberikan contekan atau menyontek. Jadi banyak cara yang bisa ada dilakukan, misalnya di sekolah ada bisa nolong teman-temannya yang mungkin kurang paham, ada bisa ngajarin, atau kalau misalnya ada tahu ada teman-temannya yang butuh teman cerita, teman ngobrol, ada bisa bisa menjadi pendengar yang baik, ada bisa dengerin curhat mereka, atau sesimpel misalnya ada tidak menjadi teman yang jahat, misalnya ada tidak suka berkata kasar, tidak ngebully, tidak ngejek-ngejekin teman-temannya, adik-adik berkata dengan baik, mengasihi satu sama lain, adik-adik sudah menunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Atau yang paling simpel lagi, dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Mungkin adik-adik terbatas pengen bantuin teman-temannya, pengen nolong teman-temannya, ditambah lagi pasti di masa pandemi ini interaksi kita, kesempatan kita untuk ketemu, untuk berinteraksi juga sangat terbatas. Hal paling simpel yang bisa kita lakukan adalah kita mau berdoa buat mereka. Misalnya ada tahu, oh si A lagi sakit nih, oh aku mau berdoa supaya dia cepat sembuh. Oh si A kayaknya besok dia mau ada ujian, oh aku mau berdoa supaya dia bisa lancar ujiannya. Oh atau sesimpel, oh ya aku mau berdoa supaya dia diberkatin, teman-temanku diberkatin, supaya teman-temanku selalu bahagia, selalu sukacita. Nah itu adik-adik bisa ngelakuin. Jadi jika adik-adik sudah memiliki iman, langkah selanjutnya yang harus ada dimiliki supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman adalah adik-adik menunjukkannya dengan perbuatan yang nyata. Macam-macam, dari bantuin belajar di sekolah, bantuin mengerjakan PR segala macamnya, atau sesimpel menjadi teman yang baik, bertingkah laku, berkata, berbuat yang baik, atau sesederhana berdoa untuk teman-temannya. Jadi adik-adik, eh, kita di sini Kak Joso percaya adik-adik pasti mengasihi teman-temannya. Kita semua pasti pengen bisa menjadi berkat buat teman-temannya. Kita pengen teman-teman kita diberkati. Nah, dua hal yang harus kita miliki tadi adalah kita menjaga hubungan kita, persekutuan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati, sanggup menolong segala permasalahan teman-teman kita. Kita juga rajin beribadah, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti segala perintahnya. Dan langkah kedua adalah kita menunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, tetangga, teman-teman di gereja, di sekolah minggu, atau dimanapun. Bahkan juga untuk menjadi berkat untuk saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, eh, orang tua, lingkungan sekitar kita, sepupu kita, semuanya. Pokoknya semuanya kita bisa jadi berkat. Demikian firman Tuhan kita pada sore malam hari ini. Biarlah bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kau sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan, bagaimana caranya supaya kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi teman yang memberkati sekitar kami ya Tuhan, yaitu dengan kami memiliki iman, yang memiliki percayaan bahwa Engkau lah Tuhan yang sanggup, Engkau lah Juru Selamat yang sanggup menjawab, yang sanggup
menyelesaikan segala permasalahan, yang sanggup memberkati kami semua Tuhan, dan selanjutnya kami juga ingin mewujudkan iman percaya kami melalui tindakan perbuatan-perbuatan yang nyata ya Tuhan, sehingga teman-teman kami bisa diberkati, teman-teman kami bisa mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimana mereka berada, apapun kondisi mereka saat ini, teman-teman rumah, teman-teman di sekolah, tetangga, semua ya Tuhan, dan juga keluarga saudara kami, kerabat-kerabat kami, orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua, kiranya Kau memberkati mereka, apa yang menjadi permasalahan juga semua ya Tuhan, kiranya Kau mau selesaikan. Biarlah mereka selalu sehat, biar mereka selalu sukacita, dan terutama mereka selalu hidup dalam naungan berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini tentang kisah orang lumpuh yang disembuhkan, tentang bagaimana teman-teman dari si lumpuh ini Tuhan membantu temannya untuk diberkati, untuk disembuhkan ini ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan dapat terus kami ingat, dapat tertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, gimana? Udah diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya, firman Tuhan itu biar taruh dalam hati kita yang paling dalam. Kerjakan itu setiap hari, supaya kita semakin indah, semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita ingat sama teman-teman kita, mungkin ada yang kena banjir, mungkin ada yang lagi sakit. Nanti kita akan doakan sama-sama. Dan kalau adik-adik ada yang ingin didoakan secara khusus, silahkan bisa kirim permohonan doanya bisa DM langsung, direct message ya, ke Antioquia Kids Instagram, atau bisa juga kirim ke kakak melalui WA. Kalau nggak tahu nomornya, tanya mama papa, pasti punya. Kalau di GR nih, mendingan GR daripada minder, nanti dosa. Haleluya. Tanya mama papa, kirim permohonan doa kalian ke WA-nya kakak atau ke WA-nya kakak-kakak yang lain, ya, biar kita sama-sama mendoakan. Karena kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita bisa saling mendoakan. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, syukur, ku berikan syukurku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan sekali lagi, syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami saat ini Tuhan.
Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu terus Tuhan mengajar dan mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan juga orang tua kami, menyenangkan orang-orang di sekeliling kami. Terlebih Tuhan, biarlah dari apa yang kami lakukan, hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Karena kami tahu, kami boleh diciptakan itu karena untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga kami boleh bersuka cita memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami juga mau berdoa khusus Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin tertimpa bencana Tuhan Yesus, tertimpa bencana banjir Tuhan Yesus di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong mereka, Engkau mau tetap kuatkan mereka, teguhkan hati mereka Tuhan, hiburkan mereka Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, berikan sukacita Tuhan Yesus dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus yang besar yang sanggup menolong mereka Tuhan. Juga Tuhan teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus, entah sakit apapun itu Tuhan, atau mungkin ada yang kena COVID juga Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ada kesaksian Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong mama papa, berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan, walaupun masa pandemi Tuhan Yesus dalam segala keterbatasan, tapi biarlah kiranya berkat Tuhan tidak terhalang untuk memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati mama papa, Engkau berkati kakak adik kami, Engkau berkati keluarga besar kami, Engkau berkati juga sekolah kami Tuhan. Walaupun mungkin kami masih online Tuhan, tapi tetap Tuhan, kecerdasan yang dari Tuhan, kepandaian yang dari Tuhan, hikmat yang bijaksanaan yang dari Tuhan, itu memenuhi segala kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap sukses dalam pendidikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami sore hari ini. Biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami mau tutup Tuhan, kami mau berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan, walaupun masih online, tetap Tuhan kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.